Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat YouTuber, kembali lagi dengan channelnya Kang Surya. Nah, untuk di video kali ini Kang Surya akan coba membahas multitester ini ya para sahabat. Saya mau tanya nih para sahabat, seberapa pentingkah multitester buat para sahabat nih buat dunia elektronik? Nah itu ya. Kalau menurut saya sih sangat penting banget ya para sahabat untuk multitester ini, dimana kita mau ngecek sesuatu tapi kita tidak tahu nih, kalau misalkan tidak ada multitester mungkin kita akan bingung nih dimana kerusakannya ataupun alat-alat apa yang rusak atau komponen-komponen apa ya yang rusak. Nah makanya dibutuhkan multitester. Sebenarnya untuk multitester sih untuk harganya bervariasi ya, dari harganya 30 sampai dengan jutaan ya mungkin ada. Tapi buat para sahabat mungkin yang belum ini ya belum mempunyai, beli aja multitester yang dimana berbagai macam ya. Tapi kalau misalkan rekomendasi sih yang agak bermerek dikit gitu ya. Jadi nggak nanggung-nanggung kalau misalkan mau beli multitester itu. Jadi entarnya kita nggak nanggung gitulah untuk pengecekannya juga, atau ya biasalah sangat membantu lah, yang harusnya membantu lah gitu ya para sahabat. Di sini Kang Surya kemarin sudah Kang Surya unboxing dan juga Kang Surya review cara penggunaan ini ya, Joy 103, atau juga bisa para sahabat bisa menggunakan Jotek dan juga merek-merek yang lainnya para sahabat. Nah, para sahabat, di sini saya ada beberapa komponen nih. Misalkan nih para sahabat tidak tahu nih untuk komponen ini ukuran berapa, masih bagus ataukah tidak, ataupun short ataukah tidak ya para sahabat. Di sini kita akan mengetahuinya. Nah, untuk ininya para sahabat bebas ya, para sahabat mau menggunakan multitester yang digital ataupun yang analog. Tapi kalau misalkan para sahabat bingung dengan yang digital yang analog ya, beli yang digital. Untuk ini ya para sahabat, Kang Surya kemarin beli 100 lebih ya, 100 ke atas. Jadi untuk keperluan kita yang nggak nanggung-nanggung juga di sini para sahabat, ini sangat membantu banget. Contohnya nih para sahabat, ini ya komponen yang di depan kita ini kita istilahnya kita nggak tahu nih untuk ukurannya ataupun masih bagus ataukah tidaknya ya para sahabat, atau short ataukah tidaknya. Nah, di sini bisa kita ketahui. Kita akan coba mengecek ini ya. Di sini ukurannya 10K untuk air kapur ini. Nah, ukuran 5 watt. Kita akan coba menggulingkan ke bagian yang ada ininya ya para sahabat. Ini ukurnya dioda, jener, dan juga ini ya resistansi ya itu namanya. Nah seperti itu para sahabat, bisa diukur ke sini. Kalau misalkan untuk multitester ini para sahabat, jadi kita tinggal di auto saja. Nah untuk mengeceknya jadi kita nggak ribet lagi. Nah kita akan coba cek ya untuk resistor 10K ini apakah benar ataukah tidak. Nah ini tanpa Kang Surya gulir lagi ke bagian ini ya, ini sudah auto, jadi udah enak banget para sahabat. Nih para sahabat, ini keterangannya 9,9K, ini 10K ya, kurang 1% doang ya untuk si resistor ini. Jadi kita mengetahui nih resistor ini masih bagus ataukah tidak, masih layak pakai atau tidak. Nah seperti itu. Sebenarnya kita juga bisa menggulirkannya ke bagian sini ya, ke bagian yang ada tanda diodanya, sama juga ada jenernya dan juga ada resistansinya di sini. Nah para sahabat, jadi untuk resistansi, nah kita langsung saja. Nah ini sudah di bagian mega ya sama ohm. Jadi kita akan coba langsung saya tempelin. Nah di situ juga sama keterangannya 9,9K ya, atau 10K kurang 1% doang. Nah itulah dia, berarti untuk si resistor 10K ini yang 5 watt ini masih bisa layak dipakai dan belum short ya. Dan selanjutnya kita akan coba, nah ini para sahabat, ini kita seumpama tidak mengetahui ini untuk ukuran ini ataupun resistansinya berapa. Ini juga sama nih udah kehapus ya, contoh ini 47K. Seumpama kita tidak tahu nih 47 atau 40 ohm ya, 47 ohm. Nah kita akan coba tes ya.
Nah, seumpama kita tidak tahu ini 47 ohm ya. Nih, 47 ohm cuman kurang beberapa persen ya. Nih, 464 berarti kurang 6 ya, kurang 6 digit belum 6 digit. Istilahnya kurang 2% ya di sini. Kurang beberapa angka doang. Nah, ini juga agak kendor dikit walaupun baru ya. Seperti kayak gini kadang tidak pas dengan ukuran yang disesuaikan dengan gelang ini ya. Pada gitu para sahabat, kadang-kadang kurang beberapa persen doang. Ini sebenarnya masih bisa dipakai juga sih, masih bisa layak dipakai nih para sahabat untuk resistansi ini, dan belum short ya. Kalau misalkan short ini nilainya sudah tidak ada. Selanjutnya kita ke bagian dioda ya. Nah, untuk dioda ini masih short ataukah tidak, apa masih layak ataukah tidak, kita bisa mengetahuinya. Kita akan coba pencet si tombol select ini ke bagian dioda ya sama genre. Nah, ini. Nah, kita ke bagian diodanya, kita akan coba tes ya si bagian dioda ini. Ini dioda mur ya, dioda mur 460 ya. Ini dioda murnya. Ini bisa kita lihat keluar angka yang 437. Berarti ini kurang beberapa angka doang ya. Ini sebenarnya masih bisa digunakan, tapi nilainya agak berkurang karena ini diodanya dioda bekas ya. Tapi kalau misalkan bisa dipakai sebenarnya masih bisa. Ini perasa apa? 436. Yuh. Warmu perasa apa? Ini 437 ya para sahabat, yang bisa kita lihat atau bisa para sahabat lihat ukurannya 437. Sudah ini mencel ya, 438 ya. Enggak mau diem ininya. 47 ini 437 ya. Ini sebenarnya dioda 460 atau dioda mur. Jadi ini bisa dipakai ataukah tidak, karena ini mengeluarkan angka ke pinggir ya. Kita akan coba balik untuk si setiknya ini. Ini tidak mengeluarkan angka, berarti dioda ini masih normal dan masih bisa dipakai. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui si dioda ini masih bisa dipakai ataukah tidak, short ataukah tidak. Nah, sekarang ke bagian ini ya, resistor nih, yang resistor yang 2 watt ataupun yang 3 watt. Di sini Kang sudah ada nih, cuman keterangannya ini sudah tidak tahu nih. Cuman ada 8 doang ya. Jadi kita akan coba tes berapakah. Cuman kita pindahkan dulu select-nya ke bagian ini mega atau resistansi. Kita coba tes ya. Berapa ukuran si resistor ya, resistor ini ukurannya, karena tadi ukurannya 8, jadi ini berarti resistor 6K8 gitu. Ini ada titiknya ya, 6K8, cuman beberapa angka doang. Ini masih bisa dipakai para sahabat. Dan selanjutnya ini ke bagian kapasitor ataupun ke bagian kapasitor 100N ya, kapasitor. Kita akan coba select ke bagian ini yang N ini. Kalau misalkan di yang lain juga ada di apa sih itu namanya, di bagian di ampermeter yang lain ada ya, multitester yang juga ada. Kita akan coba cek. Ini ukurannya 104 ya atau 100N. Dan di sini juga ada keterangan para sahabat, ini 100N juga nih para sahabat. Ada ketara ya. Nah, ini 104 para sahabat. Ini itu tulisannya 104. Nah, 104 ya. Nah, ini tulisannya 104. Kita coba cek lagi.
Ini 100N ya. 100N ini masih normal, ini bagus nih, lebih dikit bagus. Sekarang ke bagian lampu. Nah para sahabat, kita tidak tahu nih, tidak mengetahui lampu ini masih hidup ataukah tidak. Jadi kita akan coba tes ataukah ini lampunya berfungsi normal ataukah tidak. Kita ke bagian dioda ya, karena untuk ini lampu ini resistansinya ya. Kita akan coba tes, mana kita tidak tahu misalkan kutub positif mana dan negatif mana. Nah ini perasaan kalau misalkan untuk dioda ini biasanya untuk di ampermeter digital dia kebalik, minnya di bagian plus atau plusnya di bagian min nih. Contoh para sahabat, ini untuk bagian stick bagian minus yang hitam, dan ini bagian plus. Nah di sini juga ada lampunya itu para sahabat, saya bingung nih. Untuk lampunya ini ada yang warnanya sebelah kiri itu kecil ya, itu bagian plus, dan untuk ke bagian kanan itu ada yang lebar-lebar, itu menandakan ini ya minus. Cuman di sini kebalik untuk bagian ampermeter ini. Nah ini masih normal, masih bisa dipakai ya. Dan untuk selanjutnya ini masih bisa dipakai ataukah tidak. Nah ini udah agak jelek ya, ini lampunya udah enggak hidup normal nih, udah agak redup gitu. Beda sama yang ini ya, kalau yang ini terang banget para sahabat. Cuma kalau misalkan yang ini tidak terang nih, 1,8. 1,8 juga sama sih, cuman ini lampunya agak jelek para sahabat. Dan selanjutnya kita ke bagian ini ya para sahabat, elko. Bagian elko kita ke bagian N ya, ininya ada keterangan N sama F. Ini ukurannya 100 UV, kita akan coba tes di bagian minus dan juga plus. Ukurannya 100 UV. Nah ini 101,5, berarti ini si elko ini masih normal ya para sahabat. Oke, nah itu dia para sahabat, multitester itu sangat-sangat berguna banget, sangat dibutuhkan banget buat pengukuran yang lain ataupun buat listrik ya para sahabat. Kalau misalnya buat listrik justru saya benar-benar sangat membutuhkan banget. Biasanya kalau misalkan di rumah mengetahui kabel putus atau tidak, saya langsung tinggal diginikan saja nih, didekatkan. Nih para sahabat, ini kabel ya, ini normal ataukah tidak, putus ataukah tidak. Nah para sahabat, itu ini masih enggak putus ya, karena ini masih nyambung nih para sahabat, colokan. Kita juga kadang-kadang nggak tahu nih untuk si lampu ini berapa PAC gitu ya, kita tinggal colokan saja seperti ini, nanti kita bisa mengetahuinya berapa PAC ini yang keluar itu. Nah di sini keterangannya 212 PAC ya. Ini lumayan ya, dari tegangan lumayan bagus sih segini, cuma standarnya sih 220. Oke para sahabat, itulah dia kegunaan multitester. Semoga ini bisa bermanfaat buat para sahabat yang mungkin lagi belajar. Sangat-sangat membantu banget ya, kita sangat-sangat harus punya ya untuk multitester ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan di video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Cukup sekian dari Kang Surya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.